مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana ada hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya serta menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Kepala Pengurus Panti Asuhan Iskandaria Semarang serta teman-teman yang ada di sini yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Adanya saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi tentang keutamaan menjaga puasa Ramadan dan bahayanya ketika kita meninggalkan puasa tersebut. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya kita tidak hanya diperintahkan untuk berpuasa, tetapi juga diperintahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, serta menjauhi segala perbuatan dosa. Sebab tujuan utama dari ibadah puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya umat Islam harus memanfaatkan momentum tersebut dengan banyaknya beribadah di bulan suci ini. Beragam amalan sunnah bisa dilakukan untuk mendapat rahmat dan ampunan seperti membaca Al-Quran, sholat malam, iktikaf, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu lebih bertakwa. Dari ayat tersebut kita lihat bagaimana Allah mengaitkan ibadah puasa dengan ketakwaan. Itu berarti jika kita benar-benar menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan, bukan hanya menahan lapar dan haus, melainkan juga menjaga lisan, pandangan, serta hati dari perbuatan dosa, maka kita akan mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Kewajiban puasa sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah harus benar-benar kita jaga dengan benar. Semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa harus kita hindari, apalagi membatalkan puasa dengan sengaja. Orang yang membatalkan puasa tanpa alasan dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya untuk tidak puasa. Ia akan mendapatkan dosa dan memiliki kewajiban untuk menggantinya. Ada 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa dalam Islam, yaitu orang yang berpergian dengan radius perjalanan yang bisa untuk sholat qashar, orang yang sakit, orang tua, wanita hamil, orang yang tercekik kehausan, dan yang terakhir wanita menyusui. Selain 6 golongan di atas, orang tidak boleh hukumnya untuk membatalkan puasa dengan sengaja dan nekat tanpa alasan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Bahkan sekalipun suatu saat ia mengganti puasa tersebut, tidak bisa setara dengan satu puasa di bulan Ramadan.
Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadana fi khairi rahsati zawhasullah ala wa jalla lam yaqdir anhu wa in shamat dahrahu lahu." Barang siapa tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis ini Syekh Abdurrahman Al-Lunawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan maksud puasa qada tidak bisa mengganti dari puasa 1 hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan, yaitu bahwa 1 hari puasa di bulan Ramadan tidak sama keutamaannya dibanding dengan puasa di selain bulan Ramadan sekalipun puasa itu terus menerus. Hal itu disebabkan dosa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang, sementara puasa qada yang dilakukan di luar bulan Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu sangat rugi orang-orang yang tidak puasa atau dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab qada puasa yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa setara keutamaan dan keberkahannya dengan hari-hari selain di bulan Ramadan. Adapun orang yang nekat membatalkan puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Mereka akan digantung tubuhnya dan dari mulutnya akan keluar darah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, yaitu dari Abu Umah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berpuasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Jadi tidak boleh untuk membatalkan puasa karena nanti sisaannya sangat pedih saat di akhirat nanti. Karena itu mari kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan sengaja kita membatalkan puasa, karena hal itu sangat merugikan kita semua dan ancamannya sangat pedih dari Allah. Selain dari sesuatu yang membatalkan, mari kita jaga puasa dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, agar puasa yang kita jalani tidak menghasilkan lapar dan dahaga saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsu yadzinu shaim, al-khulnya wal namimah wal kadhib wal nadri bisyahwat wa yamin kadhibah." Artinya ada 5 hal yang bisa mengurangi pahala orang yang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain. Biasanya ini mbak-mbak yang sering gosip-gosipin, dikurang-kurangin. Mas-mas juga. Yang kedua, mengadu domba. Biasanya ini siapa yang sering biasanya adu domba. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir, sumpah palsu. 5 hal ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Karena itu mari kita jaga ibadah puasa yang kita bukan hanya dari hal-hal yang membatalkannya, tapi juga dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghapus pahalanya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari tingkatkan ibadah kita
perbanyak amal soleh, dan jauhi segala bentuk dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan serta menerima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.